penuh bukan cinta yang tulus seperti kasihmu. Ku cinta kau, keluargaku, dalam cinta kasih Tuhan yang mengajar
Selamat pagi umat GKI Harapan Jaya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kami mengucapkan selamat datang di dalam kebaktian Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Dalam rangka pembukaan bulan keluarga, pemberitaan firman Tuhan di dalam kebaktian Minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Kami kembali menginformasikan mengenai penyelenggaraan kebaktian onsite melalui tayangan berikut ini. Saudara, bulan Oktober ini merupakan bulan keluarga. Sekalipun masih dalam situasi seperti ini, biarkan kita tetap dapat dengan penuh sukacita mengikuti rangkaian bulan keluarga. Berikut adalah rangkaian kegiatan bulan keluarga 2020 yang dapat disaksikan melalui tayangan berikut ini. Shalom umat GKI Harapan Jaya. Hari ini kita mulai memasuki bulan keluarga tahun 2020. Nah, bulan keluarga di tahun ini akan berbeda dari bulan keluarga sebelumnya. Karena saat ini kita masih menghadapi pandemi. Oleh karena itu, kegiatan di bulan keluarga tahun ini disesuaikan dengan situasi yang ada. Harapan kami, Bapak, Ibu, Saudara dapat tetap bersukacita dan terus bertumbuh mengikuti bulan keluarga di rumah masing-masing. Panitia pelaksana bulan keluarga tahun ini adalah badan-badan pelayanan di GKI Harapan Jaya. Dan inilah informasi selengkapnya.
Demikian Warta Lisan pada hari Minggu ini. Selamat beribadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, dan jemaat. Oleh karena itu, mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan PKJ 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memulai kebaktian pada hari Minggu ini di dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan, tema minggu ini adalah keluargaku adalah kebun anggurnya. Melalui tema ini, kita sebagai umat diingatkan untuk memahami bahwa keluarga kita adalah kebun anggur Tuhan dan mengusahakan pemenuhan harapan Tuhan atas kebun anggurnya. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 309, Biar Ku Tumbuh di Batangmu. Anggur yang benar.
Saudara umat Tuhan, cinta adalah anugerah Tuhan. Setiap kita pasti pernah mengalami dan merasakan cinta. Namun, patut kita renungkan, apakah kita benar-benar telah menghidupi cinta di dalam kehidupan kita pribadi? Baik kepada keluarga kita, sesama, atau bahkan kepada Tuhan. Seringkali perkataan dan perbuatan kita menyakitin orang-orang yang seharusnya merasakan cinta dari diri kita. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu ya Allah, yang mengasihi kami tanpa batas. Sekalipun kami hidup dalam kelam dan dosa, dalam doa pengakuan dosa ini, kami ingin mengakui untuk setiap perbuatan dan perkataan kami yang justru menyakitin hati keluarga dan sesama kami. Kami sungguh memohon agar terjadi pembaharuan di dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar cinta kasih-Mu nyata di dalam hidup ini. Inilah doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri. Saudara, kita adalah orang yang berdosa dan membutuhkan kasih pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu, setelah kita bersama mengaku dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan, kini kita akan bersama menerima berita anugerah yang diambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan yang ke-22 yang berbunyi, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 451, "Bila Yesus berada di tengah keluarga." Silakan duduk, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sesaat lagi kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Mari bersama kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, agar firman Tuhan ini boleh bernaung di dalam hati setiap kita, lalu juga boleh kita lakukan bersama. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kami boleh melaksanakan kebaktian. Sekalipun kebaktian yang kami lakukan pada hari Minggu ini masih dilakukan secara online dan dilakukan di kediaman kami masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban kami mengikuti protokol kesehatan, dan sekaligus kami juga tetap rindu untuk bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Ya Allah, sesaat lagi kami bersama akan membaca berita firman-Mu. Pimpinlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, itulah permohonan kami, agar lewat tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan tersebut,
firman Tuhan yang kami baca boleh benar-benar kami terima dengan baik dan benar-benar juga kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan ini yang kami sambut dengan kesungguhan hati dan penuh dengan sukacita. Kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada hari Minggu ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesaksian penulis Matius. Matius pasalnya yang ke-21 ayat 33 sampai dengan 46. Matius 21 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Demikian bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan hari Minggu ini. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Saudara, pada minggu ini kita bersama memasuki rangkaian bulan keluarga. Tentu saja dengan kondisi dan situasi yang berbeda. Mungkin sangat berbeda daripada bulan keluarga yang sudah kita ikuti bertahun-tahun di GKI Harapan Jaya. Karena kita merayakan ataupun juga melaksanakan bulan keluarga ini di dalam situasi kita bersama masih menghadapi pandemi. Oleh karena itu beberapa kegiatan bulan keluarga lebih bersifat tematis dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang lain yang tentu diharapkan ibu bapak saudara di dalam keluarga masing-masing
boleh mengikuti setiap rangkaian tersebut dengan penuh sukacita. Nah, saudara, di dalam pembukaan bulan keluarga di dalam kebaktian minggu pada hari ini, tema kita ialah keluargaku adalah kebun anggurnya. Nah, saudara, cerita tentang kebun anggur atau kata anggur ini tentu bukan kata yang asing, apalagi kalau di dalam kehidupan kekristenan. Ya, dalam perjamuan kudus yang kita bersama sudah pernah mengikuti ataupun sudah pernah menyaksikan, maka anggur itu adalah media yang dipakai untuk melambangkan tercurahnya darah Kristus. Dan setiap kita pasti tidak asinglah mendengarkan kata anggur ini, terutama lagi di dalam kekristenan. Apalagi di dalam sekolah minggu misalkan, saudara, kan ada lagunya ya, yang banyak sekali menyebutkan kata-kata anggur ini. Contohnya misalkan lagu ini. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Harusnya ada gerakannya nih Ibu Bapak Saudara, cuman saya nggak hafal gerakannya ya, jadi cukup nyanyinya saja. Jadi anggur ini di dalam kekristenan sekali lagi sangatlah tidak asing. Bahkan digambarkan bahwa Yesus adalah pokok dan kita adalah carangnya, sehingga kita bertumbuh di dalam pokok anggur itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendalami tema kita pada kesempatan hari ini, maka saya ingin membagi beberapa catatan Alkitab tentang kebun anggur. Kenapa sih anggur dan kebun anggur itu menjadi sesuatu yang begitu melekat? Bukan hanya di kekristenan sebetulnya, tetapi juga di dalam kehidupan orang Yahudi. Maka saya ingin memulai dengan kita bersama-sama melihat catatan-catatan Alkitab khususnya tentang kebun anggur. Bagaimana asal mula kebun anggur? Kapan sih mulainya ada catatan kehidupan orang Israel kenal maupun juga menggarap kebun anggur? Nah, saudara, Alkitab kita di dalam Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-20. Nah, ini mencatat pertama kali nih, Ibu Bapak Saudara, seorang yang pertama kali berprofesi menggarap kebun anggur. Siapakah dia? Nah, ini Kejadian 9 ayat 20 menyaksikan demikian. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi orang yang pertama kali menggarap dan mengusahakan kebun anggur itu Nuh. Jadi kalau kita baca di kitab Kejadian pasalnya yang ke-9 ini, peristiwa bukan sebelum terjadinya banjir besar ya, dan peristiwa ketika sebelum Nuh membuat bahtera. Ini setelahnya. Setelah peristiwa itu, maka Nuh menjadi petani dan menjadi penggarap kebun anggur. Jadi ini adalah tokoh yang pertama kali menjadi petani kebun anggur itu Nuh. Nah, ini yang pertama catatan Alkitabnya. Yang kedua, kenapa sih membuat kebun anggur? Sehingga kebun anggur itu menjadi sangat populer di dalam kehidupan orang Yahudi. Nah, ada catatan Alkitab berikutnya nih Ibu Bapak Saudara, dalam Mazmur 107 ayatnya yang ke-37 yang mengatakan demikian. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang menghasilkan buah-buahan sebagai hasil. Jadi kebun anggur itu ketika dibuat di sana nih Ibu Bapak Saudara ya, itu bisa menghasilkan buah-buahan. Kalau tidak menghasilkan buah-buahan, ya mungkin yang ditanam tentu bukanlah anggur. Mungkin buah-buahan yang lain ya Ibu Bapak Saudara. Tapi karena buah anggur ini sangat cocok di tanah tempat orang Yahudi saat itu tinggal, di tanah orang Israel dan sekitarnya, maka kebun anggur ini adalah sebuah usaha yang sangat populer saat itu, karena juga menghasilkan buah-buahan. Dan yang ketiga catatan Alkitab tentang kebun anggur, bahwa kebun anggur itu sering disewakan. Jadi dimiliki oleh seseorang lalu disewakan kepada orang lain. Nah, saudara, masih banyak sebetulnya catatan-catatan yang lain tentang kebun anggur ini. Tetapi tentu dalam kesempatan khotbah
pada hari Minggu ini bukan ingin kemudian menjelaskan secara detail tentang kebun anggur. Ibu Bapak bisa belajar dan juga mencoba mencari di dalam Alkitab. Banyak sekali catatan-catatan tentang kebun anggur. Nah, Ibu Bapak Saudara, kebun anggur itu sering disewakan. Dan ini juga yang muncul di dalam bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini. Tetapi ini adalah perumpamaan daripada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melanjutkan percakapannya dengan para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang dihadapi olehnya. Ini lanjutan daripada bacaan kita di hari Minggu lalu. Nah, cara orang menyewakan ini beda-beda, Ibu Bapak Saudara, dalam menyewakan kebun anggur. Ya, ini samalah Ibu Bapak Saudara kalau kita menyewakan rumah atau kita ngontrak. Kadang-kadang si pemilik itu kan cara menyewakannya beda-beda. Ada yang menyewakannya itu hanya rumah kosong saja. Tetapi juga ada yang sudah ada furniturnya, sudah disediakan di dalamnya, begitu ya. Tentu akibatnya dengan harga yang berbeda. Nah, demikian juga tentang bagaimana seseorang itu mau menyewakan kebun anggur, caranya juga beda-beda. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus, cara yang dilakukan oleh si pemilik kebun anggur itu adalah dia tidak hanya menyewakan lahan kosong, lalu kemudian disewakan begitu saja dan penggarap-penggarap mulai dari nol. Tidak ya. Kalau kita baca dalam ayat 33 dikatakan demikian. Ada seorang tuan tanah, dia buka itu kebun anggur, lalu dia tanam dulu pagar di sekelilingnya. Jadi dibikin pagar untuk membatasi kebun anggurnya. Lalu bukan berhenti sampai di situ, ia lalu menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga. Dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Jadi si tuan rumah ini betul-betul menyediakan tempatnya dengan sangat baik, menyediakan lahannya dengan sangat baik, dipagari, digali lubangnya, supaya apa? Supaya penggarap-penggarap ini bisa bekerja dengan baik. Enakkah untuk penggarap-penggarap ini? Tentu jadi lebih gampang kan Ibu Bapak? Mereka menggarap tidak mulai dari nol, ada sesuatu yang dibekali. Dan biasanya sistemnya itu rata-rata adalah bagi hasil sebetulnya. Nah, saudara, dalam tema kita pada kesempatan kali ini ketika bicara keluargaku adalah kebun anggurnya, maka ingin mengatakan bagaimana kita juga sebagai sebuah keluarga bisa menjadi kebun anggur yang berbuah. Nah, bagaimana buah yang dihasilkan itu? Nah, saudara, Lukas 6 ayatnya yang ke-43 mengatakan demikian. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ini kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang mengatakan bahwa enggak ada pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau pohonnya baik, maka hasil buahnya juga pasti baik. Sebaliknya, pohon yang tidak baik itu tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Tetapi pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, negara-negara Skandinavia ketika membuat negaranya ini maju seperti sekarang ya, negara-negara Skandinavia itu menjadi negara-negara yang saat ini boleh dikatakan dalam pendidikan, dalam ekonomi itu sangat berkembang dengan pesat. Apa yang dilakukan oleh negara-negara di sana? Yang pertama mereka lakukan ketika membangun sebuah negara adalah mereka melakukan edukasi secara sporadis kepada keluarga-keluarga. Jadi visi dan tujuan pembangunan negara mereka adalah bagaimana bisa membangun keluarga-keluarga dulu. Dengan prinsip bahwa setiap keluarga yang kuat akan menghasilkan sebuah negara yang hebat. Jadi pembangunan keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahwa keluarga itu menjadi dasar yang sangat penting untuk membangun komunitas yang lebih luas. Tuhan Yesus sudah mengatakan tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dengan kata lain, tidak ada individu yang tidak baik kalau dia berada di keluarga yang baik. Kenapa? Keluarga itu sangat menentukan kualitas orang di dalamnya kan. Sehingga pada hari Minggu ini kalau kita ingin belajar bahwa kita itu adalah kebun anggurnya, bukan kebun anggur milik kita sendiri. Artinya, kita sebagai keluarga dan kebun anggurnya Tuhan harus senantiasa terarah kepada Tuhan. Nah, saudara, cerita yang kita baca dari
Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46 ini menggambarkan tentang tanggung jawab yang diberikan kepada penggarap-penggarap namun salah digunakan. Ini kan penggarap-penggarap yang kurang ajar sebetulnya. Mereka dipercaya, mereka dipekerjakan, tetapi ketika sudah mendapatkan hasilnya itu baik, mereka kemudian tidak ingin membagi. Bukan hanya tidak ingin membagi, tetapi mereka kemudian juga menghabisi setiap hamba, bahkan anak daripada si tuan tanah itu. Nah, penggarap-penggarap ini adalah gambaran yang kemudian Yesus tanyakan dalam ayatnya yang ke-40. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata ahli Taurat, kata imam-imam kepala, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya. Akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Jadi para ahli Taurat, para imam kepala ini tahu betul bahwa para penggarap-penggarap itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kemudian mereka tidak sadar pada awalnya bahwa ini adalah mereka. Baru kemudian lewat jawaban Yesus, mereka kemudian ngeh, oh ini yang Yesus maksudkan bahwa adalah diri mereka sendiri. Sehingga mereka sangat terganggu. Bahkan mereka punya niat busuk dalam ayat 46. Mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Sudah dilupakan bahwa mereka itu imam kepala, bahwa mereka adalah pemimpin agama. Tetapi niat busuk mereka adalah mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena Yesus menegur kehidupan pribadi mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau tema kita bicara bahwa kita adalah keluarga yang menjadi kebun anggur daripada Allah, maka kita ingin belajar menghidupi kehidupan keluarga yang sungguh amat bisa berbuah. Dalam kehidupan keluarga kita, ibu bapak saudara, mari kita membiasakan agar kehidupan kita berbuah lewat kehidupan yang bisa sederhana kita lakukan. Contohnya ada 3 kata ini, ibu bapak saudara, yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan keluarga kita. Yang pertama tolong, yang kedua maaf, yang ketiga terima kasih. Ketika kita terbiasa mempergunakan kata-kata ini di dalam kehidupan kita, maka kita terbiasa untuk membangun relasi yang saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Kita meminta tolong ketika kita membutuhkan bantuan, kita mau meminta maaf ketika kita melakukan sebuah kesalahan, dan kita juga bisa berterima kasih ketika kita menerima bantuan. Nah, saudara, ada orang yang kemudian sulit sekali untuk meminta tolong, bilang maaf, mengucapkan terima kasih. Ada ya orang-orang bisa sulit sekali demikian. Nah, karena tidak terbiasa. Dan sayangnya itu akan terbentuk terus di dalam setiap kehidupan keluarga. Mazmur 127 ayatnya yang pertama mengatakan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, apa yang menjadi dasar kita untuk membangun keluarga kita? Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sia orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah juga pengawal berjaga-jaga. Artinya apa? Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan yang ada di dalam diri kita, nggak bisa ngandalin uang kita, nggak bisa ngandalin pekerjaan kita di dalam menumbuhkan kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Tetapi yang bisa kita andalkan adalah Tuhan yang senantiasa di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama belajar untuk boleh menjadi keluarga yang senantiasa bertumbuh di dalam Kristus. Keluarga yang menjadi kebun anggur yang berbuah. Bukan hanya sebatas kebun anggur yang tidak berbuah. Dan ketika kita menghasilkan buah pun, buahnya apa tadi katanya? Buahnya baik. Buahnya bisa dinikmati. Kalau kita pergi ke toko buah, buah itu dipisahkan. Buah yang baik dan buah yang tidak baik. Buah yang tidak baik itu pasti nggak mau dibeli orang. Harganya juga pasti murahan. Rasanya udah pasti nggak enak lah ibu bapak saudara. Dan apa yang kita nikmati? Buah yang baik atau buah yang tidak baik? Oh, kita pasti menikmati buah yang baik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita belajar untuk menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita. Mari keluarga kita bangun menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan, agar boleh berdampak di dalam seluruh kehidupan kita. Amin.
Kami undang umat berdiri dengan mengingat janji baptis kita. Marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Secara bersama-sama kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Saudara, kini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan rahmat di dalam kehidupan kami datang di dalam pengasihan Tuhan saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu dalam syafaat ini menyampaikan permohonan. Khususnya ketika kami memasuki bulan keluarga di GKI Harapan Jaya ini. Maka kami berdoa, kami sebagai keluarga adalah keluarga yang boleh menghasilkan buah yang baik. Keluarga yang kemudian boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Keluarga yang kemudian boleh menjadi kebun anggur daripada Engkau ya Tuhan. Tolong pimpin kami agar kami dapat melakukannya. Ya Allah yang penuh kasih, kami juga berdoa kepadamu. Kiranya Engkau boleh senantiasa memberkati kehidupan jemaat-Mu GKI Harapan Jaya. Setiap orang yang mungkin bergumul dalam kelemahan tubuh mereka, kuatkanlah mereka. Setiap orang yang juga bersuka cita karena mereka berulang tahun dalam hari ini ataupun dalam satu pekan ke depan, berkatilah kehidupan mereka. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah lewat pengasihan daripadamu, Engkau boleh memberkati pelayanan umat-Mu di GKI Harapan Jaya ini, di dalam segala keterbatasan maupun juga di dalam segala kreativitas yang dilakukan. Terlebih lagi dalam situasi seperti ini. Berdoa juga untuk jemaat-jemaat lain, gereja-gereja lain, di dalam seluruh pelayanan mereka. Demikian juga untuk kehidupan komunitas agama lain. Ya Tuhan, kami berdoa untuk wilayah tempat tinggal kami, di Harapan Jaya, di Bekasi dan sekitarnya. Khususnya ketika kami masih bersama menghadapi pandemi saat ini. Yang bisa kami lakukan adalah kami mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan bertanggung jawab. Dan biarlah kami sebagai warga negara boleh bertanggung jawab. Dan ini menunjukkan juga tanggung jawab kami sebagai warga gereja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negeri kami Indonesia, bahkan dunia ini ketika kami bersama masih menghadapi pandemi. Biarlah kami kemudian tetap waspada, tidak menyepelekan, tetapi bisa melakukan berbagai aktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kami terus berdoa ya Tuhan agar setiap orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil kebijakan di negeri kami Indonesia, berikanlah mereka hikmat. Setiap orang yang kemudian masih mengusahakan pengadaan vaksin berkenaan dengan pandemi saat ini, hikmat daripada Tuhan juga tolong Tuhan berikan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami ya Tuhan, baik pergumulan kami secara pribadi di dalam kesehatan, pergumulan kami secara ekonomi, pergumulan kami di dalam rumah tangga kami, hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua anak, hubungan antara saudara bersaudara. Mungkin ada masalah yang sungguh amat Tuhan ketahui. Maka biarlah kami boleh belajar menjadikan keluarga kami kebun anggur-Mu ya Tuhan, sehingga damai sejahtera boleh dinyatakan di dalam kehidupan keluarga kami. Inilah doa kami ya Kristus, di dalam pengasihan Tuhan kami bersama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang kasih Tuhan, saat ini marilah kita memberikan persembahan. Kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan minggu ini atau persembahan bulanan,
umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank dengan nomor rekening yang ada di bawah ini. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita berdasarkan 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-7 yang berkata demikian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kita muji Tuhan dengan ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kami undang umat berdiri. Mari kita mengucap syukur dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur Engkau memberikan kami keluarga di mana melaluinya kami dapat mengenal dan menghidupi cinta seperti cinta kasih Tuhan atas kami. Jika baru saja kami memberikan persembahan, maka doa kami adalah Engkau dapat memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama-Mu dapat terus dipermuliakan. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan dengan berkomitmen senantiasa hidup di dalam Kristus. Marilah kini bersama kita menyanyikan Aku milik-Mu, Yesus, Tuhanku. Datang mendekat dan diraih oleh
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, kebaktian di hari Minggu ini telah selesai. Kiranya setiap kita senantiasa dalam keadaan yang sehat, bertumbuh dalam iman, dan dapat terus bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati, dan silahkan umat mengambil saat teduh pribadi.